Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khairul Mutakin SSM Hum, dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah penulisan kreatif prosa fiksi dan publikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa semester ganjil, tepatnya semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan distingsi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang, yaitu menjadi calon pendidik yang unggul di bidang penulisan dan pengembangan multimedia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah dengan kode GAP03 merupakan mata kuliah yang memiliki 7 kompetensi utama berdasarkan SKKNI dan diturunkan menjadi 6 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penulisan kreatif prosa fiksi, novel dan cerpen, fungsi, ruang lingkup, dan karakteristiknya. Kedua, mahasiswa mampu memilih dan mengembangkan tema, tokoh, alur, latar, dialog, sudut pandang secara kreatif dan kontekstual. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan diksi, gaya bahasa, struktur kalimat, dan ejaan sesuai kaidah kebahasaan dalam karya sastra. Keempat, mahasiswa mampu menulis kumpulan cerpen atau novel yang utuh dengan memperhatikan teknik dan unsur intrinsik yang baik. Kelima, mahasiswa mampu melakukan penyuntingan terhadap naskah, novel, dan juga cerpen secara mandiri maupun kolaboratif. Keenam, mahasiswa mampu mendesain dan mempublikasikan karya sastra melalui media atau penerbit dengan memperhatikan tata letak dan prinsip grafika. Untuk menunjang pembelajaran pada mata kuliah ini, kami menggunakan beberapa referensi seperti buku karya Andri Wijaksono, menulis kreatif sastra, dan beberapa model pembelajarannya. Buku karya Dalman, keterampilan menulis. Buku karya Pamusuk NST, proses kreatif, mengapa dan bagaimana saya mengarang. Juga banyak referensi yang lain. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini digunakan sistem pembelajaran luring dan asinkronus mandiri. Yakni, selain belajar di kelas, mahasiswa juga diberi kesempatan belajar mandiri di luar kelas, tentunya dengan arahan dan bimbingan dosen. Untuk pembelajaran di kelas, kami menggunakan metode ceramah, brainstorming, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Untuk menambah menariknya pembelajaran pada mata kuliah ini, kami memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran maupun asesmen. Teknologi seperti lektora interaktif, PowerPoint, Kahoot, Quizizz, kami gunakan dalam sistem pembelajaran dan juga asesmen. Baik juga ada teknologi yang lain yang tentunya kami manfaatkan. Demikian pemaparan pada mata kuliah penulisan kreatif prosa fiksi dan publikasi. Setelah ini, kami akan paparkan cuplikan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan, mari kita awali perkuliahan dengan bacaan doa. Berdoa mulai.
Ya, Maulidia, teman-teman, sebelum kita masuk materi pada siang hari ini, saya akan sedikit mengulas materi minggu lalu ini. Teman-teman, seperti yang saya katakan, kita hari ini akan belajar penyuntingan karya, atau lebih spesifiknya yaitu penyuntingan prosa, novel dan juga cerpen. Oke, ini saya akan memaparkan materi ini. Nah, teman-teman, penyuntingan. Penyuntingan itu, menyunting itu beda dengan mempersunting ya. Nah, kalau teman-teman yang masih ini ya, yang usianya remaja masih single, itu mungkin identik dengan kata mempersunting. Laki-laki terutama. Nah, itu beda. Mempersunting dan menyunting itu beda. Menyunting itu dari kata sunting. Yang artinya apa? Kira-kira ada yang tahu sunting itu artinya apa? Mas, Mbak? Ya, bagus Mbak Maulidia, mengedit. Menyunting itu bisa dikatakan mengedit. Ya, nah ini materinya adalah penyuntingan prosa, novel, dan cerpen. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Maulidia, menyunting itu adalah mengedit. Maaf, ini kok tidak mau keluar? Oh, iya. Tampaknya, nah ini. Oke, mengedit. Teman-teman, kita lihat, mengedit. Kalau itu ada di benak kalian, mengedit, berarti ada istilah lain. Seorang yang bertugas menyunting, itu siapa namanya? Editor, ya, editor. Tapi dalam hal ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalau editor yang kalian temukan di buku-buku, entah itu buku yang diterbitkan oleh Gramedia dan lain sebagainya, itu seorang penyunting, editor penyunting yang menyunting karya orang lain. Maka dari itu dinamakan editor. Ya, editor adalah penyunting yang menyunting karya orang lain. Nah, kalau kalian lah auto editor ya, auto sunting, menyunting karya sendiri itu biasanya dilakukan sebelum karya kalian dikirim ke penerbit. Supaya apa? Penerbit mau melirik karya kalian. Nah, akan tetapi kalau seperti tadi, seandainya kalian tidak menemukan penerbit, maka dari itu kalian bisa mempublikasikan secara mandiri. Nah, kalau dipublikasikan secara mandiri, hal itu perlu kalian sunting. Masa kalian nyuruh orang? Kalian punya uang untuk nyuruh orang? Nggak mungkin kan ya? Maka dari itu kalian sunting secara mandiri. Setelah itu karya itu bisa diterbitkan agar pembaca atau khalayak lebih nyaman atau lebih menikmati karya kalian dengan baik. Dapat dipahami? Oke. Ya. Terima kasih. Lah, maka dari itu tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama tadi memahami konsep dasar. Konsep dasar entah itu teori maupun praktik menyunting prosa. Ya, bagaimana teorinya, bagaimana praktiknya dalam menyunting prosa. Setelah itu, kalian mengidentifikasi dan memperbaiki. Nah, teman-teman, seorang yang menjadi penyunting ya, dalam hal ini, dalam mata kuliah ini adalah menyunting karya sendiri, juga harus bisa mengidentifikasi mana yang salah. Karena menyunting tadi kan mengedit ya, berarti harus diidentifikasi dulu mana yang salah. Baru kalian bisa memperbaiki. Nah, kalau kalian tidak bisa mengidentifikasi, tidak menemukan mana yang salah, maka dari itu proses berikutnya memperbaiki tidak akan bisa dilakukan. Ya, dapat dipahami ya. Jadi harus mengidentifikasi dulu, setelah itu memperbaiki. Nah, ini menerapkan teknik penyuntingan. Jadi penyuntingan itu ada tekniknya. Ada teknik dalam penyuntingan. Lah, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Salah satunya adalah kita mampu menerapkan, mengaplikasikan beberapa macam teknik penyuntingan. Dapat dipahami? Oke. Next, saya lanjutkan. Nah, ini pengertian penyuntingan.
Nah, teman-teman, seperti yang sudah dipaparkan tadi, penyuntingan itu apa? Penyuntingan kalau secara ini ya, pengertian lengkapnya yaitu proses esensial dalam dunia kepenulisan, sebuah tahap krusial di mana naskah dinilai dan diperbaiki. Nah, secara menyeluruh agar memenuhi standar penerbit. Nah, memang menyunting ini biasanya kita arahkan ke standar penerbit atau standar kelayakan terbit. Nah, jenis penyuntingan prosa itu ada dua. Yang pertama yaitu penyuntingan substansi. Substansi itu apa? Pernah dengar istilah substansi? Biasanya kakak-kakak kalian ketika mengerjakan skripsi itu ada istilah substansi. Substansinya apa? Substansi itu apa? Nah, kalian menulis buku semisal atau membaca buku, substansinya apa? Biasanya seperti itu ya. Intinya substansi itu isi ya. Intinya substansi itu isi. Berarti kalau karya sastra isinya itu ada apa saja? Khususnya prosa ya, entah itu cerpen atau novel. Isinya ada apa? Seperti ada unsur intrinsiknya ya, semisal tokoh, alur, latar, dan lain-lain. Maka dari itu substansi fokusnya ke itu. Fokusnya ke alur, alurnya ini nyambung tidak? Lah biasanya saya sering komentar, alurnya nggak logis ini. Lah biasanya seperti itu ya. Alurnya kok seakan dibuat, lah dibuat-buat, dan lain sebagainya. Nah setelah itu penyuntingan bahasa dan sistematik. Nah, penyuntingan bahasa ini akan sangat penting, teman-teman. Selain substansi juga penting, bahasa juga sangat penting. Nah, teman-teman, jangan menganggap kalian ya seorang yang bisa menulis sastra, sastrawan, terus kalian mengabaikan bahasa. Nah, itu sangat bumerang bagi kalian sendiri ya. Karena biasanya di prodi kita kan ada tiga ya, ada yang ke bahasa, ada yang ke pendidikan, ada yang ke sastra. Kalau kalian sudah milih sastra, sudah bahasa kayaknya nggak perlu wis. Yang penting aku bisa berkarya. Salah besar. Sastrawan itu juga harus pintar kebahasaan. Saya punya banyak teman sastrawan yang sebenarnya bukan dari prodi bahasa sastra dan pendidikan bahasa sastra Indonesia atau sastra Indonesia, bukan, atau bahasa Indonesia. Beliau dari jurusan dokter hewan. Pak Sosiawan Lea itu dari jurusan sosiologi. Ada Taufik Ismail dari jurusan yang lain, dokter hewan dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman, mereka itu tahu benar. Bahkan kalau diuji dengan kita, dibandingkan dengan kita, kemampuan kebahasaan mereka jauh lebih baik. Sastrawan yang bukan dari jurusan PBSI ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi masalah kebahasaan sangat tahu. Nah, itu next. Nah, penyuntingan substansi, aspek yang dituju. Nah, seperti yang saya tadi ya, yaitu berfokus pada isi dan struktur yang fundamental sebuah cerita. Nah, maka dari itu aspek yang dituju biasanya temanya, setelah itu alur ceritanya, konfliknya, setelah itu ada sudut pandangnya, latarnya, dan lain sebagainya. Begitu juga pengembangan tokoh dan penokohannya. Itu juga akan menjadi fokus utama dari penyuntingan substansi. Saya pernah bercerita ya teman-teman ya, di dalam cerita itu ada cerita yang mengatakan ketika transaksi jual beli menggunakan mata uang dolar. Nah, ternyata latarnya di Indonesia, di Malang. Nah, maka dari itu tidak logis. Masa orang Malang belinya pakai dolar? Nah, jadi tidak logis. Ada juga seperti itu, latarnya di Inggris, yang mata uangnya di sana umumnya pound sterling. Nah, ketika membeli sesuatu barang, maka mereka menggunakan dolar, itu tidak cocok. Nah, ini ya, setelah itu tujuan utamanya yaitu memastikan cerita sesuai dengan fondasi, memiliki fondasi yang kuat.
Nah, itu adalah tujuan utama dalam penyuntingan substansi. Jadi cerita itu secara fondasi, unsur di dalamnya itu kuat. Maka dari itu akan menarik pembaca untuk membaca karya kalian. Ini adalah tujuan utamanya dari penyuntingan substansi. Nah, ini contohnya teman-teman. Penyuntingan substansi. Oke. Nah, ini ada contoh seperti ini. Andi adalah anak yang malas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Tapi pada akhirnya dia berubah menjadi anak baik karena dia jatuh cinta. Nah, ini sebenarnya secara kalau kalian baca, ini sudah kayaknya benar ya. Nah, teks aslinya kayaknya benar. Tapi kita lihat Andi adalah anak yang malas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Tapi pada akhirnya dia berubah menjadi anak baik karena dia jatuh cinta. Nah, itu terlihat bahwa karakternya tidak mendalam. Seakan kok mudanya dia berubah hanya karena jatuh cinta ya. Terus berubah. Itu hoax itu ya, itu bohong ya. Nah, bisa kita ubah seperti ini. Andi yang dulunya pemalas dan acuh mulai berubah ketika perasaannya tumbuh pada seorang yang menginspirasinya menjadi pribadi yang lebih peduli. Ternyata mulai tumbuh itu ada hal yang mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi adalah orang yang menginspirasi dia untuk menjadi pribadi yang lebih peduli. Nah, itu kekuatannya malah lebih besar. Biasanya ya, rata-rata anak remaja, kalau yang ngomongi orang tuanya itu tidak didengar. Tapi kalau kekasihnya, orang yang disukai, ngomong A, sudah, mereka akan mendengar hal itu. Next, nah selanjutnya penyuntingan bahasa dan sistematik. Nah, ini melalui tata bahasa dan kalimat. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, semester 5 masa belum tahu tata bahasa kalimat, maka dari itu tidak akan saya bahas secara detail ya. Nah, ini memastikan struktur kalimat efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalimat efektif kalian sudah tahu kan ya, ada unsur kalimat efektif itu harus ada ini subjek, predikat minimal ya, ada harus logis, tidak boleh ada unsur mubazir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ejaan. Nah, apalagi ini kalau saya jelaskan ejaan dan tanda baca mungkin 5 pertemuan tidak selesai, 1 semester tidak selesai. Tapi saya percaya kalian sudah pernah mempelajari ini di mata kuliah sebelumnya atau secara mandiri. Jadi ejaan sekarang bukan lagi EYD, tapi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEB) untuk konsistensi dan kejelasan. Jadi harus sesuai ejaan seperti penggunaan huruf kapital, setelah itu penggunaan tanda baca koma, titik dan lain sebagainya harus sesuai. Setelah itu, lah ini juga selain tata bahasa, ejaan, ada lagi konsistensi narasi, memastikan sudut pandang dan gaya bercerita tetap konsisten. Wah, sudut pandang dan gaya ceritanya harus konsisten. Biasanya seperti itu. Beda, tapi gini, untuk poin ini kadang memang ada orang yang memainkan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu memang ini ya, memang ada yang seperti itu. Tapi kalau saya yakin kalau kalian yang menulis tidak akan sampai jauh seperti itu ya. Kalian kalau pernah dengar ya, ada novel Cala Ibi. Lah itu sudut pandangnya beda. Novelnya Oki Madasari Pasung Jiwa itu ada 2 tokoh. Sudut pandangnya nanti berbeda juga. Nah, ketika tokohnya yang diceritakan adalah tokoh A, maka dia menjadi aku, yang lain menjadi Sasa. Tapi kalau tokoh B yang bercerita, dia menjadi aku, Sasa malah menjadi lah. Itu silakan, karena biasanya ada 2 tokoh yang menjadi pemandang ya di dalam itu. Terus kejelasan dan aliran. Lah, memastikan ini penting juga narasi dan dialog mudah dipahami. Maka dari itu kemarin kami sudah memaparkan bagaimana menulis dialog
yang baik. Next, ini contohnya, contoh penyuntingan bahasa. Mereka pergi ke pasar pada pagi hari, lalu mereka membeli sayuran dan buah. Nah teman-teman, mereka pergi ke pasar pada pagi hari, ini menunjukkan ada kesalahan. Kesalahan di apa? Untuk mereka pergi ke pasar pagi hari, yaitu penggunaan huruf kapital, yaitu M-nya kecil, padahal awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Ya, maka diganti mereka. Terus yang kedua, lalu mereka membeli sayuran dan buah. Ada apa yang salah? Yaitu penggunaan tanda baca. Lah ini seringkali salah. Lalu oleh karena itu, dengan demikian itu namanya konjungsi antar kalimat. Ada yang ingin bertanya? Oke? Saya, Pak. Ya, oke. Sila, Mbak Bella ya. Sila, Mbak Bella. Bagaimana cara membedakan revisi substansi dan revisi bahasa dalam yang ada di dalam satu paragraf? Oke, ya. Ini menarik ya. Menarik sekali. Bagaimana kalau seandainya satu paragraf itu langsung kita revisi, langsung kita perbaiki secara substansi dan penyuntingan, dan kebahasaan, bagaimana caranya? Intinya gini teman-teman, kalau substansi itu pasti akan ada makna yang berubah. Wah, semisal tadi kalau latarnya diganti, latarnya semisal awalnya adalah Malang, tapi kok menggunakan dolar, akhirnya diubah menjadi Amerika. Entah itu New York, Washington, pasti ada makna yang berbeda, yaitu makna latar itu. Ya, latarnya pasti berubah. Ya, seperti alur juga ada makna yang berubah. Lah substansi karena isi, maka ada makna yang berubah. Seperti tadi, toko yang ini kok kayaknya mendadak ya. Apa karena hanya mencintai seorang terus berubah? Padahal kalau secara substansi ketika disunting, dia berubah karena ada sosok yang menginspirasi. Nah itu substansi itu ada makna yang berubah. Lah beda kalau bahasa seperti tadi, mereka titik tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya huruf besarnya. Setelah itu apa namanya, tanda bacanya, tanpa ada perubahan makna. Dapat dipahami ya? Kalau penyuntingan saya memakai kahut untuk uji, karena ini nanti saya minta, saya beri soal, setelah itu cari mana penyuntingan yang benar, dan juga saya beri soal apakah itu sudah benar atau masih salah. Nah soalnya akan seperti itu, karena ini fokusnya pada penyuntingan. Ini contohnya. Kahut, tolong semuanya bisa masuk ke sini ya. Kahut, oke. Langsung ya, kata wanita tua itu langsung itu sambil menatapku, karena kutipannya ada di depan, makanya diakhiri dengan koma itu ya. Next, berikutnya Alex. Alex ya, oke. Lanjut. Benar atau salah? Ia memanggilku dengan suara tegas. Segera ke sini. Oke. Benar atau salah? Iya. Iya, jawabannya benar. Ini kutipan langsung yang di belakang ya. Lah, maka dari itu koma dulu, baru setelah itu tanda petik. Oke. Siapa yang memimpin? Alex ya. Lanjut, benar atau salah? Aku merasa sangat sedih, tetapi juga bahagia dan bingung, serta takut semuanya menjadi nyata. Ayo. Benar atau salah ini? Oke, ya ini adalah salah. Jelas ini salah ya, karena banyak yang ini mubazir di situ.
Oke, next. Oh, masih Alex ya. Ada lagi, Sunting. Jangan pergi katanya Liri. Nah, mana yang benar? Oke. Oke, ya jawaban yang benar adalah ini. Ini tadi loh kutipan di depan, maka dari itu pakai koma ya. Siapa yang di atas? Alek. Wah, Alek ini luar biasa ini Alek ya. Ayo silakan lagi. Ya terdiam. Oke. Mana? 10, 9, ayo. Sudah. Oke, jawabannya ternyata biru ya. Siapa yang benar ini? Siapa? Alek ya, masih memimpin ya. Ayo, lanjut. Segera ke sini. Ya, ia memanggilku dengan suara tegas. Segera ke sini. Ayo. Oke. Dan yang benar adalah kuning ya. Penjuntingan ya. Siapa yang ketiga? Bintang ya. Kedua adalah Rizky ya. Dan Alek. The winner is Alek ya. Tepuk tangan untuk Alek ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah penyuntingan, entah itu substansi dan juga bahasa ya. Maka dari itu ketika tadi rata-rata sudah banyak yang benar ya, jadi saya kira apa yang saya sampaikan tadi berhasil. Wah, karena mata kuliah ini karena ada proyek ya yang harus kalian kerjakan, memang nanti outputnya berupa kumpulan cerpen atau novel. Maka dari itu karya yang sudah kalian tulis nanti sunting secara mandiri. Paham ya? Pertemuan terakhir minggu depan kita akan belajar cara mempublikasikan karya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari pertemuan ini? Nah, mungkin saya minta ada satu mahasiswa yang memaparkannya. Siapa yang mencoba? Saya Pak Alek. Oke, Alek. Ya, sila, Mas Alek. Yang saya dapat pada pelajaran hari ini yaitu penyunting prosa mencakup perbaikan isi dan bahasa, Pak. Yang bertujuan untuk menyempurnakan kualitas sastra agar siap dipublikasikan. Oke, sangat benar. Tepuk tangan untuk Mas Alek ya. Makanya dia tadi menang ya. Bisa menyimpulkan dengan baik. Ya teman-teman, memang seperti itu. Tadi target utama ketika kita melakukan penyuntingan yaitu bisa diterbitkan. Nah, entah itu diterbitkan mandiri atau diterbitkan oleh penerbit. Maka dari itu penyuntingan itu pada dasarnya yaitu memperbaiki hal yang masih kurang tepat, kurang benar, diperbaiki menjadi lebih baik, bahkan sangat baik. Nah itu ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, tadi kita sudah awali dengan doa, maka dari itu kita harus menutupnya dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.